Quran bukan bahasa Arab, tetapi bahasa surga. Quran memang berbahasa Arab, tapi Quran bukan bahasa Arab. Sebagai sifat surga yang kita ketahui. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala, yaitu disaksikan oleh ratusan kiai. Jadi dakwah Ustadz Yazid ini diadakan oleh MUI atas undangan MUI. Nah, lalu kemudian tentang tanya jawab, ada seorang kiai yang menanyakan tentang dakwah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, yaitu tentang terkait masalah dakwah tauhid, dakwah sunnah, namun suka membid'ahkan amalan-amalan orang lain ataupun amalan kelompok lain. Nah, oke teman-teman ya. Jadi inilah pertanyaan yang muter-muter dari kiai tersebut, dan pertanyaan tersebut itu dijawab dengan baik oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah taala. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Dakwah di dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan dan ketenangan, dan juga untuk menjaga kedamaian bersama. Tapi yang sering terjadi, mengapa di antara ustaz, antara ulama yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan Al-Quran, mereka saling menyalahkan di mana tadi hikmahnya. Oke, jadi Bapak ini itu menanyakan ya, dakwah yang disebut dakwah sunnah ini selalu menyalahkan, kemudian yaitu membid'ahkan sesama kaum muslimin. Lalu di mana hikmahnya? Kurang lebih seperti itu ya. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bapak Kiai ini ya. Memahami bahwa Al-Quran itu adalah salah satu bahasa surga yang diturunkan dengan berbahasa Arab. Quran bukan bahasa Arab, tetapi bahasa surga. Quran memang berbahasa Arab, tapi Quran bukan bahasa Arab. Sebagai sifat surga yang kita ketahui, bahwa setiap ada makan, contohnya pisang, kita makan yang pertama enak, kita makan yang kedua lebih enak. Jadi saya ketahui semacam itu berdasarkan hadis-hadis yang pernah saya baca. Lalu sementara kita dengan beraninya mengatakan bahwa saya telah mengikuti Al-Quran, telah mengikuti As-Sunnah yang berdasarkan pemahaman dari masing-masing golongan dalam masing-masing firqah. Hal yang semacam itu sudah wajar dan merupakan salah satu bukan hal yang baru. Ini adalah suatu hal yang sudah lama. Lalu yang kedua, pertanyaan saya. Wah, jadi Bapak ini borong pertanyaan ya teman-teman ya. Namun kalau dilihat dari segi dalam bicaranya, ini memang Bapak ini ingin tahu ya jawaban dari Ustadz Yazid itu bagaimana. Nah, ini jawaban dari Ustadz Yazid ini sangat ilmiah sekali nanti ya. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, biar ke bagian yang lain. Terima kasih. Ya, langsung masuk kita. Saya memahami hal itu bahwa hal Rasul, tanah Allah dan Allah kepada Rasul. Kalau berselisih antara berkata mengikuti Allah dan mengikuti Rasul, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasul. Pertanyaannya, tidak mengikuti Rasul tidak ketemu, mengikuti Allah tidak ketemu, terjadi permasalahan. Bukankah disuruh mengikuti disuruh kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Apa Allah dan Rasulnya ini? Oleh karena itu, kalau kita menjadi berselisih di dalam memahami Al-Quran dan memahami hadis, yang mengerti Al-Quran mengikuti Allah, hadis mengikuti Rasul, tidak ketemu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan makna Allah dan Rasulnya ini apa? Nah, oke teman-teman ya, jadi Bapak ini itu menanyakan ya, memang ada hadis tentang perselisihan umat ya, itu umat itu memang akan terpecah menjadi 73 golongan ya. Kalau ada perselisihan, maka kita kembalikan Allah dan Rasulnya. Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Lalu apa maksudnya semua itu? Nah, oke teman-teman ya, ini akan dijawab oleh Ustadz Yazid nanti ya. Ya, terima kasih. Baik. Sebaiknya kita tidak perlu bertepuk tangan. Iya, nggak boleh. Ya, terpilih sudah tenang. Berikutnya kami Saya jawab. Silakan dulu Ustaz untuk menjawab. Iya. Pertanyaannya panjang.
dan muter pertanyaannya. Jadi yang pertama tentang masalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu nas ayat yang menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang berfirman demikian dalam surah An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada Sunnah. Dan ini sudah ada. Sudah ada, dijelaskan oleh para ulama dengan jelas dalam kitab-kitab mereka. Setiap permasalahan dijelaskan. Kemudian ada nanti masalah-masalah yang mereka berselisih. Tinggal kita mengambil yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama dengan dasar dalil yang mana yang lebih kuat dari dua dalil itu. Jadi seperti itu dijelaskan oleh para ulama. Kembali kepada Al-Quran, kemudian kembali kepada Sunnah. Jelas nasnya ada. Cuma kita karena belum membaca tafsirnya, belum membaca dari sunnah-sunnah Nabi dan kitab-kitab para ulama dijelaskan. Bahkan ada kitab-kitab membahas tentang yang mana yang rajih dari dua pendapat ulama. Ada yang disebutkan ijma, ada yang tidak. Kita mengambil yang rajih dari riwayat yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang mengaku Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka berselisih. Soal berselisih, memang ada tabiat manusia yang Nabi sudah sebutkan. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perselisihan. Tapi Nabi memberikan solusi, jalan keluar. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi memberikan solusi apa? Hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan geram kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan demikian. Yang pertama kali yang mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat Rasulullah SAW. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang mengatakan pertama kali, bukan saya, bukannya ulama, bukannya sahabat. Rasulullah yang mengatakan pertama kali bahwa setiap bid'ah sesat Rasulullah. Teman-teman ya, jadi hadis tentang bid'ah ini itu ditakuti ataupun tidak disukai oleh orang-orang yang gemar dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak mau ya kalau amalan mereka ini ya dibid'ahkan dengan hadis tersebut. Ya seperti itulah mereka ini ketika mendengar hadis ini pasti ini Wahabi gitu. Namun hadis tersebut ini itu keluar dari mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya itu disuruh berhati-hati tentang ajaran ataupun hal yang baru dalam agama yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mari kita lanjutkan ya. Jadi ketika kita menjelaskan tentang masalah yang seperti ini, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa yang dikatakan itu bid'ah, dan apa contoh-contoh bid'ah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Jelas puluhan kitab, bahkan ratusan kitab yang menjelaskan tentang masalah itu. Cuma kita belum membacanya, belum sempat membacanya. Kalau kita udah baca, insya Allah kita akan paham dan kita akan menerima dengan baik, insya Allah. Ya, yang lain. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya penjelasan dari guru kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah Taala. Nah, teman-teman, inilah jawaban yang sangat bagus sekali, yang sangat ilmiah sekali dan mudah untuk dipahami. Ya, semoga teman-teman kita yang mendengarkan penjelasan ini semoga mendapat hidayah. Karena apa, teman-teman ya? Ya, mereka ini menganggap ya bahwa dakwah salafi ini itu keras dan suka mengkafir-kafirkan. Semestinya bukan mengkafir-kafirkan ya. Kalau kita ini ya ustadz-ustadz salafi itu menjelaskan tentang bid'ah, itu bukan berarti kalian itu dikafirkan. Jadi bedakan ya, bid'ah dengan mengkafirkan itu beda. Kalau bid'ah itu tidak sampai tahap mengkafirkan. Namun yang tidak bersumber ataupun ajaran yang tidak bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak ada nas dari Al-Quran, itu disebut bid'ah. Ya, itu bid'ah. Rasulullah SAW itu sudah jelas. Apa yang beliau ajarkan itu terang benderang. Tidak ada yang ditutup-tutupin. Agama ini sudah disampaikan, sudah sempurna. Nah, lalu kemudian ada yang membuat ajaran baru dalam agama yang seakan-akan itu persis dengan syariat. Ya. Namun, itu tidak pernah diajarkan Nabi dan para sahabat, bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi tidak ada sumbernya. Nah, maka itu bid'ah. Namun ketika mereka dijelaskan tentang terkait masalah bid'ah, ya sebagian ada yang menerima dan sebagian ada yang menolak. Dan bahkan mengatakan suka mengkafirkan. Sebenarnya tidak dari mana mengkafirkan. Berbeda sangat jauh sekali ya. Kalau yang suka mengkafirkan itu misal seperti Khawarij ya. Mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar. Mengkafirkan yang tidak berhukum hukum Allah.
terus kemudian mengkafirkan pemerintah, dan banyak lagi. Berbeda dengan Salafi ya, yang berbeda dengan Salafi. Salafi ini itu mendakwahkan ya kaum muslimin agar semua ini kaum muslimin kembali kepada ajaran yang murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya teman-teman, semoga ini dapat dipahami ya. Nah, cukup ya teman-teman, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.